Tetapi bagi kita umat Islam, mau barat mau timur, meneliti soal kesehatan, kita yakin bahwa apapun dilakukan Nabi itu pasti mujizat di situ. Kita tidak perlulah nengok-nengok barat baru dilakukan, baru dengar barat, oh penting juga berarti, bukan begitu kan itu ya. Kita mengikuti perintah, apalagi setelah diteliti makin kuat lagi bahwa ini wahyu dari Allah. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan membahas tentang aktivitas Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 24 jam. Pembahasan ini sangat penting untuk kita ketahui karena betapa banyak di antara kaum muslimin, bahkan kita sendiri yang sudah sering hadir di majelis ilmu, masih banyak waktu yang tersia-siakan dalam 24 jam itu. Padahal Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, a'maru ummati baina sittina was sab'in, bahwa usia umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja, dan sedikit yang melewati 70 tahun itu. Artinya usia umat Islam ini sangat pendek. Dengan pendeknya usia umat Rasul, jangan pula diperpendek amalan kita. Makanya dengan mengenal pribadi Rasul, tentu kita akan membahas secara global. Kalau kita bahas secara rinci, terlampau panjang kehidupan Nabi. Kita mulai dari aktivitas Nabi SAW di malam hari dulu. Nabi SAW aktivitas di malam hari tentu setelah Isya, beliau jarang sekali melakukan bergadang dengan para sahabatnya. Padahal waktunya panjang malam hari itu. Tetapi Nabi SAW kebiasaannya langsung tidur. Dan ini karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidurnya Rasul itu wahyu. Jadi Allah yang nyuruh tidur. Makanya kenapa tidurnya Nabi SAW jadi mukjizat tersendiri. Dan itu difirmankan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan nisfahu awinqus minhu qalila. Jadi Nabi SAW dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidur itu minimalnya separuh malam. Dan separuh malamnya lagi bangun. Nisfahu artinya separuhnya. Separuh malam tidur, separuh malam bangun. Auzid alaihi, atau boleh menambah. Dari separuh ditambah sedikit menjadi 2/3 malam. Kemudian 1/3 malamnya bangun. Jadi tidurnya Nabi SAW itu separuh malam atau 2/3 malam. Jadi dua sifat di situ disebutkan dalam surah Al-Muzammil itu.
Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, sangat dibenci tidur setelah maghrib dan bergadang setelah isya, kecuali karena ada tamu, karena ada ta'lim mungkin ya, atau karena bercengkrama dengan keluarga gitu ya. Tapi selebihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur. Ya, sesekali terkadang Rasul keluar di malam hari untuk melihat kondisi kota Madinah. Seperti contohnya Nabi SAW pernah keluar di malam hari, kemudian berhenti di salah satu rumah dari rumah-rumah para sahabat Nabi. Di rumahnya siapa? Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Dan kebiasaan kota Madinah di zaman itu, kalau di malam hari, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mendengar suara-suara Al-Quran yang dibaca para sahabat. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ada suara yang sangat indah sekali. Rupanya setelah didekati, yang membaca Al-Quran itu adalah Abu Musa al-Ash'ari. Saking indahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sadar, berdiam diri di samping rumah Abu Musa al-Ash'ari sampai mendekati subuh, sampai adzan pertama. Kemudian Rasulullah SAW di pagi harinya memanggil Abi Musa al-Ash'ari dan menceritakan bahwa dia semalam menguping bacaan Qur'annya. Nah, kalau Rasul ngajarkan nguping itu bacaan Qur'an. Kalau kita nguping pula tetangga sedang bertengkar nih apa? Itu beda ngupingnya dengan Nabi itu ya. Jadi Rasul memuji Abu Musa al-Ash'ari, kemudian mengatakan kepada Abu Musa al-Ash'ari, ya Aba Musa, qad utita, engkau sudah diberikan suara yang indah seperti mizmar min mazamiri ali Daud. Kamu suaranya seperti keluarga Daud kalau membaca Zabur. Ya, wajar Abu Musa al-Ash'ari punya suara seindah itu karena kabilah Asy'ariyun yang ada di Yaman itu terkenal bacaannya indah. Sampai-sampai Rasul itu bisa mengenali dalam peperangan itu walaupun gelap, di mana kabilah Asy'ariyun berkumpul, di mana kabilah-kabilah yang berkumpul tuh. Tahu, oh ini sebelah sini nampaknya Al-Asy'ariyun. Kenapa? Karena kebiasaan mereka suka baca Quran. Dan mereka memiliki suara khas. Jadi Rasul tahu sampai di tengah-tengah pasukan mana kabilah Asy'ariyun itu berada di situ. Dan itu sangat penting para pembaca Quran itu di tengah-tengah jihad. Karena itu yang menentukan kemenangan. Ya. Artinya kembali ke tema bahwa Nabi SAW sekali-kali keluar. Tetapi aktivitas Nabi SAW di permulaan malam biasanya tidur. Dan para ulama membahas tentang tidurnya Nabi SAW sebagai mukjizat. Kenapa? Karena kalau kita tidur di awal malam, itu akan membawa kesehatan badan walaupun hanya 4-5 jam. Bisa kita tanya ke dokter-dokter, pakar-pakar kesehatan, orang yang tidur setelah Isya, bangun jam 1 gitu ya, dengan orang tidur jam 1, bangun jam 5. Ya, itu beda, rasa ke badan itu beda gitu ya. Pagi harinya itu kita masih lemas tuh kalau biasanya tidur di atas jam 12 itu, walaupun kadang-kadang sudah 10 jam tidur masih lemas tuh siangnya. Ya. Tapi kalau tidur di awal walaupun 5 jam, 4 jam itu siangnya tidak akan lemas. Artinya di sini ada rahasia mukjizat Rasul, tidurnya Rasul jadi mukjizat gitu. Dan itu sangat dianjurkan bagi anak-anak muda yang kadang-kadang bertanya, saya kok susah kali ya bangun subuh ya. Bukan ditanya kapan bangun, kapan tidur kan itu ya. Kalau kapan bangun ya, karena bangun itu kan disesuaikan dengan tidur ya. Kalau tidurnya di atas jam 12 ya memang agak sulit bangunnya. Tapi kalau seandainya tidurnya ba'da Isya, tidak perlulah 3 handphone dipasang alarm tuh. Pasti bangun sendiri tuh. Ya, karena sudah kecapean juga tidur pada Isya gitu ya. Pasti bangun itu, entah bangun mau kencing mau apa gitu ya. Artinya apalagi orang sudah punya azam pengen bangun tidur malam, maka orang ini akan diberikan taufik. Artinya Nabi SAW tidur
di permulaan malam, separuh dia bangun, atau 2/3 dia tidur, sepertiganya dia bangun. Dan kebiasaan Nabi SAW sebelum tidur, biasanya Nabi SAW beliau berwudu, kemudian mengebutkan tempat tidurnya dengan ujung sarungnya, kemudian beliau berdoa dengan adhkarun naum, namanya zikir-zikir tidur, seperti membaca akhir surah Al-Baqarah, Amanar Rasul, kemudian ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terkadang membaca muawwidhataini, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, kemudian mengusap-ngusapkan tangannya dari ujung kepala sampai kaki gitu ya. Kemudian doa tidur yang lainnya, baik yang panjang ataupun yang pendek. Yang pendek ya mungkin sudah hafal ya. Kalau yang panjang seperti Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika, dan begitu seterusnya. Kenapa manfaatnya orang berdoa sebelum tidur itu? Karena Nabi SAW menjelaskan, di antaranya orang yang membaca doa Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika sampai akhir hadis dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu itu, kalau seandainya Allah takdirkan di pagi hari kita bangun, maka kita akan dibangunkan di atas fitrah. Kita akan dibangunkan di atas kebaikan. Tetapi kalau kita diwafatkan, maka kita diwafatkan di atas fitrah. Fitrah itu artinya kita akan diampuni dosa-dosanya gitu maksudnya. Karena orang yang berwudu, kemudian berdoa, kemudian tidur, maka ketika tidur itu, di samping kiri kanan itu ada malaikat. Setiap kita berguling ke kanan, maka malaikat sebelah kanan mengatakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Kalau dia guling ke kiri, malaikat sebelah kiri ngomong itu juga. Sampai kita bangun. Jadi kalau kita mengikuti tidurnya Rasul, sepanjang tidur itu didoakan malaikat. Kan enak itu didoakan malaikat ya kan. Daripada dilaknat malaikat. Kan ada tuh yang dilaknat malaikat ketika tidur tuh. Ya, siapa? Ya ibu-ibu yang nolak diajak oleh suaminya untuk melakukan hubungan. Akhirnya suaminya marah gitu ya. Tidur, suaminya marah, istrinya pula dilaknat gitu ya. Jadi ada orang yang tidur dilaknat, ada yang tidur pula didoakan. Dari sini menunjukkan bahwa tidur itu jadi ibadah ketika seseorang mengetahui bagaimana cara dia melakukan aktivitas sebelum tidur. Bahkan sampai para ulama mengatakan, seseorang itu mudah mengetahui ketika seseorang meninggal, apakah dia su'ul khotimah atau dia husnul khotimah itu dilihat sebelum tidur. Jadi kalau sebelum tidurnya dihabiskan untuk aktivitasnya beribadah, ya berzikir, membaca Quran, kalaupun Allah tidak bangunkan di pagi hari, Allah takdirkan meninggal, kata para ulama husnul khotimah dia. Tapi kalau sebelum tidurnya ya maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, na'udzubillah, begadang sampai maksiat, karena memang kekuatan setan itu kan menguat di malam hari. Ya, kita ini diuji dengan malam hari. Makanya kenapa maksiat itu paling banyak di malam hari, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Muawwidhataini kan, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiq. Ghasiq itu artinya malam hari. Ya. Sampai kita berlindung kepada Allah dari malam hari, karena memang kekuatan setan itu di malam hari menguat. Makanya rata-rata kejahatan itu di malam hari. Apa coba? Sebutkan kejahatan apa saja di malam hari. Yang mencuri, yang maling, yang mabuk, yang berzina, yang berjudi, yang ngirim santet, yang ngirim sihir, semua di malam hari. Ya kan? Makanya kenapa kalau ingin selamat tidur? Nah, paling enak tuh tidur. Jadi kalau ingin sehat, maka contohlah Nabi SAW. Kita suruh tidur saja kok. Nggak suruh ngapa-ngapain, kan enak tidur saja. Habis itu manfaatnya banyak lagi, terhindar dari kejahatan di malam hari. Ya. Kemudian kalau seandainya Allah takdirkan dalam tidur itu kita bermimpi, mimpi itu kan ada 3 ya. Ada mimpi datang dari Allah, ada mimpi datang dari syaitan, ada mimpi datang dari bisikan jiwa namanya. Kalau mimpi datang dari Allah, ini biasanya mimpi baik. Boleh ditakwilkan. Artinya kalau kita mimpi baik, kita bolehlah ngomong sama kawan, Masya Allah semalam saya bermimpi ada orang datang ke rumah bawa uang 1 M. Tentu dikasih gratis. Alhamdulillah kan.
Mudah-mudahan diaminkan kawannya jadi kenyataan kan. Ya. Tapi kalau mimpi buruk berbeda pula. Kalau mimpi buruk itu tidak perlu diceritakan karena tidak mungkin terjadi. Mimpi buruk tidak perlu diceritakan, nggak akan terjadi mimpi buruk itu karena datang dari setan. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan kalau Anda mimpi buruk langsung bangun, kemudian ta'awud meludah ke kiri 3 kali. Syukur-syukur Anda bisa berwudu, kemudian ganti posisi tidur. Ya. Karena kalau tidak ganti posisi tidur, takutnya berepisode pula, nyambung pula mimpi gitu ya. Jadi ganti posisi tidur. Kalau tadinya kepala sebelah sini, gantilah kepala sebelah sana, gitu ya. Jadi supaya beda mimpinya. Ada juga mimpi ya hadisun nafsi namanya. Ya karena bisikan jiwa, terlampau banyak yang dipikirkan masuk ke mimpi itu maksudnya. Ya. Seperti anak muda gitu ya. Pengen nikah sama si Anu, kepikiran akhirnya betul-betul menikah dalam mimpinya. Pas bangun ternyata hanya mimpi saja kan. Itu bisikan jiwa karena terlampau banyak mikir itu jadi kebawa mimpi jadinya. Ya itu namanya bisikan jiwa. Ini pun tidak akan terjadi. Gak usah ditafsirkan, gak usah ditakwilkan. Yang ada takwil itu hanya mimpi baik saja. Kalau mimpi baik ceritakan. Makanya nanti aktivitas Rasul setelah subuh itu terkadang bertanya kepada sahabat, mimpi apa kalian? Itu salah satu aktivitas Nabi itu. Ya. Taib. Jadi Nabi SAW bangun di separuh malam atau di sepertiga malam. Karena Rasul tidurnya separuh malam atau 2/3 malam. Kemudian bangun. Setelah Nabi SAW bangun, aktivitas Nabi bangun biasanya mencuci tangan 3 kali. Kemudian bersiwak. Karena tidur itu kan merubah bau mulut. Makanya Rasul bersiwak. Kemudian Nabi SAW membaca Al-Quran dan Qiyamul Lail. Aktivitas Rasul itu, kalau setelah bangun dari tidur malam, kalau tidak sholat, baca Quran. Kalau tidak baca Quran, tadabbur. Ya, tadabbur Al-Quran ataupun melihat kekuasaan-kekuasaan Allah di malam hari. Tetapi berbeda pula kehidupan Rasul dengan kehidupan kita gitu ya. Kalau kehidupan di zaman para sahabat Rasul luar biasa. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan, dia pernah keluar, kemudian mendengar dari kamar Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah sedang membaca Quran dan terdengar tangisannya keluar. Maka Umar pun kemudian pergi. Lama kemudian balik lagi, masih mendengar juga Aisyah menangis. Kenapa sampai terdengar? Karena rumah Rasul bukan kayak rumah kita. Rasul itu rumahnya bentuk kamar-kamar. Mungkin ibu bapak tahu kos-kosan lah. Seperti itulah rumah Nabi itu. Kos-kosan bahasa kita. Karena bukan rumah, makanya di dalam Al-Quran ada namanya surah Al-Hujurat. Namanya kan? Suratul Hujurat. Hujurat itu artinya kamar-kamar. Ya, jadi Rasul itu rumahnya ya kamar. Satu kamar Aisyah, satu kamar Hafsah, satu kamar itu saja kayak kos-kosan gitu. Ya. Dan panjangnya cuma 3 meter saja. Jadi kalau Aisyah radhiyallahu anha menata rumah itu hanya kalau disekat itu dengan gorden saja begitu. Luar biasa ya, cuma 1 kamar saja ya. Kita ini kadang satu rumah nak berapa kamar itu ya. 1 untuk kita, 10 kamar untuk jin biasanya. Kebanyakan kamar gitu ya. Kurang di bawah, naikkan lagi ke atas. Naikkan lagi ke lantai 3, la haula wala quwata illa billah. Jadi ini menunjukkan bagaimana kesederhanaan kehidupan Rasul. Makanya Umar bisa mendengar Aisyah radhiyallahu anha membaca Quran dan menangis. Namanya 1 kamar saja gitu ya. Kehidupan Rasul sederhana. Apalagi juga rumahnya bukan kayak kita, rumah tembok kan. Atapnya genteng gitu. Rasul atapnya pakai pelepah kurma. Jadi kalaupun ada orang ngomong ya kedengaran keluar gitu ya. Kalau dia kencang. Intinya bahwa Nabi SAW malam hari beliau terkadang sholat malam dan itu kewajiban bagi Rasul sholat malam. Beda bagi umatnya sunnah. Pada awalnya sebenarnya sholat malam itu wajib bagi Rasul dan bagi umatnya. Tetapi kemudian melihat ketidaksanggupan umatnya maka dihapus kewajiban itu. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Muzammil. Makanya surah Al-Muzammil itu ayat terakhir menghapus ayat yang depan. Ya, awalnya kan kewajiban sholat malam berlaku kepada semua manusia, kaum muslimin. Tapi kemudian dimansuh, dihapus sehingga sholat malam itu hanya wajib bagi Rasul dan sunnah bagi umatnya. Makanya karena setiap hari Rasul sholat malam sampai akhirnya pecah-pecah kakinya. Sampai suatu malam Aisyah radhiyallahu anha sedang tertidur, Rasul sedang sholat. Namanya kamar 3 meter kali
berapa meter saja kan. Tentu Rasul SAW salat di samping Aisyah kan, terkadang Rasul harus menyingkirkan kaki Aisyah, diangkat kemudian sujud. Ya karena sempit memang kamarnya gitu, gimana coba caranya. Sehingga Aisyah terkadang tidak sadar dia sedang tertidur, kemudian bergerak, tangannya menyentuh kaki Rasul. Rupanya kaki Rasul itu belah-belah, pecah-pecah. Dan ketika itu usia Nabi memang sudah sepuh kan. Sudah di atas 50 tahun ya. Sehingga ketika Aisyah radhiyallahu anha meminta kepada Rasul untuk dicukupkan dengan yang wajib ya, dan juga dibuang dari sunnah-sunnah salat itu supaya jangan Nabi SAW sakit gitu. Kakinya sudah pecah-pecah masih terus saja qiyamul lail setiap malam. Tapi Nabi SAW kemudian mengatakan kepada Aisyah ummul mukminin, afala akuna abdan syakura. Salahkah saya menjadi hamba Allah yang bersyukur gitu. Tetap saja Rasul salat gitu ya. Sampai akhir hayatnya. Taib, ini aktivitas Nabi SAW di malam hari. Lah Nabi SAW apabila mendekati waktu subuh. Subuh itu ada 2 azan. Azan yang pertama biasanya dikumandangkan Bilal. Azan yang kedua, azan subuh itu biasanya dikumandangkan Abdullah ibnu Umi Maktum. Orang yang buta. Ya, yang turun ayat Abasa wa Tawalla itu karena sebab Abdullah ibnu Umi Maktum. Terkadang dibalik, Abdullah ibn Maktum azan pertama, Bilal azan kedua. Artinya bahwa azan subuh itu 2 kali. Tapi di negeri kita cuma 1 kali saja ya. Padahal adzan subuh itu 2 kali. Makanya ketika para ulama membahas tentang taswib kalimat as-salatu khairun minan naum itu, menjadi khilaf pandangan ulama. Diletakkan di adzan pertama kah, di adzan kedua kah? Gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa as-salatu khairun minan naum itu diletakkan di adzan pertama. Ada yang mengatakan as-salatu khairun minan naum itu diletakkan di adzan subuh. Itu khilaf ulama. Ya, artinya azan itu 2 kali. Apa fungsi adzan pertama? Nabi SAW mengatakan falyarji qaimuha wal yukidna imuha. Kata Rasul, supaya yang sudah capek sholat malam istirahat. Dan yang tidur bangun gitu maksudnya. Yang enggak sholat malam bangun, yang sholat malam istirahat. Dari sini mengetahui bahwa akhir dari tidur seorang muslim itu di adzan pertama. Itu paling lambat tuh. Ya. Ketika Rasul mengatakan falyarji qaimuha wal yukidna imuha, menunjukkan bahwa akhir selambat-lambatnya seorang mukmin bangun malam itu di adzan pertama gitu ya. Adzan pertama ke adzan subuh itu, kata Anas bin Malik ketika bertanya kepada Zaid soal waktu sahurnya Nabi, apa kata Zaid? Qadra khamsina ayat. Seperti kita membaca 50 ayat dalam Al-Quran ya, kalau seandainya selambat-lambatnya 20 menit ya, antara 10, 15 sampai 20 menit antara adzan pertama ke adzan kedua. Jadi kalau bisa 20 menit sebelum adzan subuh, itulah selambat-lambatnya seorang mukmin bangun. Karena persiapan sholat subuh masalahnya ya. Ya. Tapi kita kan enggak ya, kita ini udah 5:30 nanti subuh lanjut lagi gitu ya. Jadi Nabi SAW mengajarkan disiplin kepada seorang mukmin selambat-lambatnya bangun ketika adzan pertama. Lah Nabi SAW ketika adzan pertama biasanya Rasul tidur lagi. Jadi bagi yang sholat malam maka dia diberikan kesempatan untuk istirahat dari adzan pertama ke adzan kedua. Berarti Rasul tidur itu di malam hari 2 kali, 2 waktu. Ya, pertama dari awal setelah Isya sampai separuh atau 2/3 malam, kemudian sholat malam. Kemudian mendekati subuh setelah adzan pertama, maka Rasul tidur lagi. Ya, tidurnya tidak lama, cuman 15 menit karena habis itu kan adzan subuh. Kalau seandainya ada orang bertanya, Ustadz, kalau tidur 15 menit bablas lah subuh kan gitu ya. Iya, kalau tidurnya kayak ibu-ibu telentang pakai bantal, pakai kasur ya. Bukan subuh aja lewat, duha pun lewat kan itu ya. Maksudnya tidurnya itu hayahnya, bentuknya seperti bentuk Nabi. Apa? Miring ke lambung kanan, kemudian telapak tangan dijadikan bantal. Tidur seperti itu nggak akan nyenyak. Coba aja nggak akan nyenyak. Baring ke kanan, ke lambung kanan, kemudian ini telapak tangan jadi bantal. Dan jangan tidur di kasur lah. Tidur di lantai gitu ya, di tikar itu.
Itu hanya untuk meluruskan saja. Terkadang Rasul tertidur sampai ngorok, terkadang Rasul ya sleep chicken, terkadang Rasul ya hanya istirahat saja untuk meluruskan badan karena dia habis sholat malam gitu. Dia manusia juga kan, bukan malaikat, ya ada lelahnya juga, makanya diistirahatkan. Nah, dari sini ada 2 waktu Rasul tidur. Yang pertama waktu lama tidur, yang kedua sebentar tidur, hanya untuk supaya meluruskan badan saja. Karena setelah itu sholat subuh. Ya. Baru Nabi SAW, karena memang berdekatan masjidnya nempel, kalau kamar Aisyah kan nempel ya, kecuali kamar istri-istri yang lain agak jauh. Terkadang Nabi SAW langsung kemudian sholat subuh. Di situ diawali dengan 2 rakaat fajar dulu. Kenapa 2 rakaat fajar penting? Karena Rasul mengatakan rak'atai al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu jauh lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Maknanya saking besarnya pahala ini sampai Rasul tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh ketika safar atau ketika mukim. Kalau ketika safar Rasul tidak pernah melakukan rawatib. Rawatib itu dilakukan Rasul ketika mukim saja. Kalau safar Rasul tidak melakukan rawatib kecuali qobliyah subuh atau dikenal dengan 2 rakaat fajar. Ya, 2 rakaat fajar atau disebut dengan qobliyah subuh. Rasul tidak pernah meninggalkan karena pahalanya besar. Rasul tidak pernah meninggalkan ketika safar dan mukim. Baru setelah itu Nabi SAW kemudian mendengar azan Bilal, azan subuh, kemudian sholat subuh. Ya. Lah sholat subuh Nabi SAW, Rasul itu kalau sholat subuh dia tidak kurang dari 100 ayat yang dia baca. Artinya menunjukkan bahwa sholat yang paling panjang yang dilakukan Rasul itu sholat subuh. Kan sholat 5 waktu. Sholat yang panjang itu subuh. Karena paling sedikit 100 ayat yang dibaca. 100 ayat paling baca. Adapun yang sedang-sedang saja biasanya di sholat duhur, asar, dan isya. Adapun yang pendek sholat maghrib. Bacaannya itu sunnahnya seperti itu. Kalau subuh itu kalau bisa dipanjangkan. Ya, makanya cari imam yang bagus lah kalau di musola itu yang banyak hafalan gitu ya. Kalau imam yang sedikit hafalan ya si kulhu, kuliah, inna ataina itu yang dibaca. Mau subuh, mau duhur, mau asar. Gak ada perbedaan kan itu ya. Artinya kalau subuh itu Rasul dipanjangkan. Ya. Kemudian aktivitas selepas subuh, ini Nabi SAW disebutkan bahwa biasa beliau aktivitas setelah subuh biasanya beliau bertanya soal mimpi. Ya, soal mimpi, apa yang dimimpikan para sahabat Nabi SAW, dan ini disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, di mana disebutkan dalam Sahih Bukhari. Karena Nabi SAW idza shalla salat subhi. Apabila Nabi SAW salat subuh, ya, aqbala 'alan nas. Setelahnya Rasul biasanya menghadap wajahnya kepada manusia kemudian bertanya, hal ra'a ahadum minkumul laitar ru'ya. Apakah ada di antara para sahabatku yang semalam bermimpi baik? Ya. Jadi Rasul bertanya di tengah-tengah para sahabat, ada nggak yang mimpi baik semalam itu? Maka sahabat akan menceritakan mimpi-mimpi mereka. Ya, tentu mimpi yang benar dimimpikan. Jangan pula yang nggak bermimpi kemudian cerita dia mimpi. Kata Rasul, sedusta-dustanya orang dusta menceritakan mimpi padahal tidak mimpi. Nah, gitu ya. Itu sedusta-dustanya orang dusta. Nah, jadi kalau mimpi baik cerita. Kata Rasul, kamu mimpi apa semalam? Oh, mimpi ini Rasul. Alhamdulillah, takwilkan sama Nabi. Karena Rasul itu ahli takwil mimpi. Diberikan kemampuan sama dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Mampu mentakwilkan mimpi gitu. Dan di antara para ulama yang terkenal ahli pakar tafsir mimpi adalah Muhammad Ibn Sirin, seorang tabi'in rahimahullahu ta'ala. Jadi Rasul mentakwilkan mimpi. Ya, kalau sudah semua tidak ada lagi yang bermimpi atau mungkin semua sudah ditakwilkan, maka kebiasaan Nabi SAW langsung berzikir. Langsung berzikir, membaca Quran gitu ya. Sampai mendekati syuruk. Ya, mendekati syuruk, maka Nabi SAW terkadang membuat majelis bersama para sahabatnya. Bertanya soal hukum ini, hukum itu, macam-macam. Baru kemudian setelah masuk syuruk, Rasul salat 2 rakaat. Yang disebut dengan 2 rakaat syuruk. Dan Rasul menyebutkan pahalanya tuh.
Barang siapa yang sholat subuh kemudian tidak beranjak dari tempatnya, kemudian dia berzikir sampai datang syuruk, kemudian matahari meninggi 1 tombak, dia lakukan 2 rakaat sholat syuruk, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh secara sempurna. Nah, luar biasa tuh. Haji sekarang sulit gitu ya. Apalagi kemarin 2 tahun berturut-turut corona. Susah mau haji. Ditutup lagi haji kan. Tapi kita bisa mengejar pahala haji dengan cara seperti itu. Apa sulitnya gitu ya? Ya kalau perempuan mungkin di rumah lah. Makanya saya anjurkan perempuan itu di rumah. Kalau di rumah itu kalau bisa punya mihrab khusus untuk sholat. Ya, jangan pula sholat kadang di dapur, kadang di ruang tamu, kadang kayak sejadahnya terbang kemana-mana ya. Jadi kalau bisa punya mihrab khusus di kamar di pojok sana, karena mungkin rumahnya sempit, tak bisa satu ruangan jadi musola, nggak ada masalah. Ya, mau di kos-kosan, mau di mana tempatnya, yang penting ini sajadah jangan bergerak di situ. Nah, di situ saja. Nah, buat mihrab di situ. Jadi nggak pindah-pindah di situ, supaya rahmat Allah turun di situ. Nah, jadi kalau perempuan itu punya tempat khusus bisa mengamalkan hadis ini, karena di situ ada kalimat tidak beranjak dari tempatnya kan itu ya. Berarti dia sholat subuh di situ, tidak beranjak di sana, berzikir, baca Quran, kemudian setelah syuruk lakukan 2 rakaat syuruk. Kalau laki-laki kan di masjid gitu, senang ya sudah ada tempatnya. Pahalanya sama dengan haji dan umroh lagi. Dua-duanya dapat. Haji dapat, umroh dapat, taman-taman kata Rasul. Sempurna lagi. Bayangkan kan? Secara sempurna. Tapi sekali lagi ini hanya perbandingan pahala. Tetap orang yang haji betulan lebih nikmat dibandingkan yang hanya dapat pahala haji dan umroh kan itu. Kalau hanya dapat pahala kan nggak merasakan nengok Ka'bah, nyium Hajar Aswad, nengok unta kan nggak tahu, cuma di YouTube gitu ya. Artinya bahwa beda ya, karena juga tidak menggugurkan haji. Mendapatkan pahala haji bukan berarti gugur ibadah haji. Tetap kalau sudah mampu ya haji gitu ya. Jangan pula ngaku saya sudah haji, kapan di masjid kemarin gitu kan gitu. Ya. Jadi hanya untuk mendapatkan pahala saja. Jadi Nabi SAW aktivitas setelah subuh, sekali lagi dia bertanya kepada sahabat masalah mimpi, kemudian berzikir gitu ya. Kemudian bercengkrama dengan para sahabat taklim. Nanti setelah syuruk disempatkan Rasul itu berbincang sebentar dengan para sahabat. Biasanya bercerita-cerita, ya bercanda bahasa kitanya. Bercanda dengan para sahabatnya, nanti cerita soal-soal di masa jahiliyah, gimana dulu kalian buat patung dari roti, gitu, lapar kalian ambil kuping kalian makan gitu ya. Pokoknya bercanda, kadang-kadang sahabat sampai tertawa, tapi Rasul tidak tertawa, Rasul tersenyum. Ya, Rasul itu tidak sampai kayak kita kakak nggak jelas itu, enggak. Rasul itu tersenyum, paling gigi gerhamnya nampak gitu saja. Ya, sahabat sampai tertawa. Artinya Rasul juga bercanda dengan para sahabat. Baru kemudian Nabi SAW pulang ke rumah istri-istrinya. Biasanya Nabi SAW akan mendatangi semua istrinya. Jadi setiap pagi maka beliau akan datang ke istri pertama, kedua, ketiga, keempat, terus sampai ke 11 istrinya. Dan akan berhenti di istri giliran dia. Di akhir. Ya, sekarang giliran siapa? Aisyah. Maka diputar dari Hafsah dulu, Hafsah, Zainab, terus nanti terakhir Aisyah. Nah, artinya bahwa walaupun Nabi SAW istrinya banyak, tapi semua terperhatikan gitu maksudnya. Ya, tetap datang setiap hari ke istri pertama mengucapkan salam, nanti bercengkrama sebentar, bercanda gitu ya. Artinya semua terperhatikan luar biasa. Padahal 11 istrinya ya. Antum baru 1 aja nggak diperhatiin. Ini 11 semua terperhatikan kan luar biasa. Ya. Artinya bahwa Nabi SAW betul-betul menjaga hak wanita di situ. Tetap menggilir, tetap datang. Ya. Karena Rasul itu 2 kali datang menggiliri istrinya itu pagi dan sore. Sebelum maghrib Rasul datang lagi. Ya, ke istri pertama, kedua, ketiga, sampai ke istri terakhir yang malamnya akan nginep di situ. Baru dia terakhir di situ. Jadi 2 kali Rasul menjumpai istrinya. Pagi dan sore biasanya. Itu kebiasaan Nabi. Ya, betul-betul berinteraksi dengan keluarga dekat Nabi itu. Luar biasa ya. Terperhatikan betul 11 istrinya. Maka setelah kemudian ya, tapi makanya kan terkadang beberapa istri itu kalau kelamaan harusnya di bagian dia gitu, atau di tempat lain, itu akan menimbulkan cemburu masalahnya. Karena ini pun terjadi di istri Nabi gitu ya, manusia bila istri Nabi juga bukan malaikat. Ketika Nabi SAW kelamaan di Zainab gitu ya, kebetulan Zainab membuat air kesukaan Nabi. Air asal susu gitu ya, wedang madu ya. Rasul suka yang manis-manis itu. Akhirnya kemudian pulang ketika itu ada yang mengatakan giliran Hafsah, ada yang mengatakan giliran Aisyah radhiyallahu anha.
Tiba-tiba Hafsah dan Aisyah ini pula kong kali kong gitu ya. Kompak pula ini dua istri Nabi ini membuat cerita. Nanti kalau Nabi datang bilang mulutnya bau gitu aja. Kata Nabi SAW, saya tidak makan apa-apa, saya hanya minum saja katanya. Enggak, mulutmu bau katanya. Hafsah ngomong gitu kan, tidak mungkin dua orang ini kalau saling menguatkan berarti memang bau gitu kan. Dari situlah dia bersumpah untuk tidak akan minum madu. Ya. Tetapi kemudian Allah tegur kan dalam surat Tahrim. Kenapa kau haramkan yang Allah halalkan hanya gara-gara mencari keridhaan istri-istrimu? Dari situ terbongkar aib Hafsah dan Aisyah, suruh taubat. Ya. Artinya bahwa itu pun terjadi. Gara-gara makanan bisa terjadi. Makanya antum nih kalau poligami hati-hati. Ya, masalah makanan bisa perang ketiga tuh. Masalah makanan itu bukan perang dunia kedua, udah tergiti masalah makanan. Kalau waktu di istri pertama, ya di istri pertama aja gitu ya. Jangan pula waktu istri pertama kan, berarti istri kedua gitu. Nggak boleh. Masalah makanan itu jangankan nggak punya istri dua, istri satu saja. Ini saya ke bapak-bapak dulu ya. Ini kadang-kadang nih istri ini, makanya ini karena korban kuliner nih biasanya. Korban kuliner, korban YouTube kan ya. Kadang-kadang ibu ini kan pengen masak kayak di YouTube tuh. Kadang nyiapinnya 1 hari loh, ya. Nyiapin nanya kawannya, Jeng gimana nih bumbunya, kok pas nggak kan gitu ya. Kadang itu nanti ke pasar itu, kadang-kadang nggak dapat pula tuh. Nanti 3 pasar dia keliling hanya untuk dapat bahannya saja tuh. Sudah betul-betul dimasak, sore antum datang, Pak makan Pak, udah makan di luar, sakit hati kan. Udah 1 hari masak, datang pula bilang makan di luar, udah makan saya. Nggak bisa itu, udah habis lah itu. Ya, artinya bahwa masalah makan pun dalam Islam itu adalah ya menghargai. Walaupun istilahnya udah makan di luar, janganlah bilang makan di luar, makan aja. Ya, soal rasa nggak rasa itu nggak usah diceritakan. Mau enak nggak enak bilang aja enak. Walaupun muntahnya di belakang, yang penting istri nggak tahu aja. Mual gitu kan, nggak masalah ya, tapi tolong hargai ya. Karena Nabi SAW itu seperti itu. Nabi itu ma'aba ta'aman qat, Rasul tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Dan ini mukjizat. Nabi loh seumur hidupnya tidak pernah mencela makanan. Kita setiap hari kalau nggak mencela makanan nggak sah kayaknya kan gitu ya. Makan di sini apa ini? Gak usah diulangi Pak katanya. Gitu ya. Dikit-dikit tidak mencela makanan, gara-gara asin, gara-gara kecut aja dibicarakan. Rasul itu kalau dia suka akal langsung makan. Kalau dia tidak suka diam dan tidak komentar soal makanan. Rasul itu kalau suka makan, nggak suka sudah tinggalkan, selesai. Ya sederhana sekali. Karena Nabi SAW itu tidak mengajarkan istri itu harus masak macam-macam, tidak. Makanya Rasul kalau pagi hari ini habis subuh datang ke rumah Aisyah ke istrinya, pertanyaannya sederhana. Hal indakum syai'un? Syai'un di nakirah dalam bahasa Arabnya. Nakirah itu umum artinya. Ya. Tidak menggunakan alif lam. Asyai' tidak. Pakai tanwin. Syai'un. Apakah ada sesuatu? Nah. Kalimat sesuatu ini, apapun mau yang dimasak istri, apa saja Rasul makan, gitu maksudnya. Jadi permintaannya nggak aneh-aneh gitu ya Nabi itu. Kalau kita kan suami kadang-kadang aneh-aneh. Si ini aja dimasak, kok tak pandai masak ya kan. Kadang-kadang langsung ya, itu the pointnya tuh. Gak enak, asinan ini. Jadi intinya bahwa Rasul itu senang, sederhana gitu ya. Pokoknya apa yang dimasak sih dimakan. Soal enak nggak enak ya, kalau enak dimakan, nggak enak ya sudah gitu saja. Tapi tidak pernah mencela, itu hebatnya Nabi. Dan hebatnya lagi kalau nggak ada, Rasul mengatakan, idzan ini shaim. Kalau gitu saya puasa aja lah. Kan enak ya. Kita tidak bisa seperti Nabi. Dibilang nggak cerita puasa. Yang ada marah-marah gitu ya. Kok udah ku kasih 1 bulan 500, tak cukup juga katanya. Kau belikan apa tuh 500 itu? Jangan untuk belikan baju katanya. Jadi suudon jadinya. Artinya bahwa Nabi mengajarkan kesederhanaan. Makanya saya katakan stop lah. Jangan diwajibkan kuliner itu. Ya makan boleh makan, tapi jangan diwajibkan. Ya karena ada orang wajibkan kuliner itu keluarga itu. Kalau di umpamanya hari Minggu libur, nanti keluarga harus makan tempat ini tempat itu. Kalau tidak makan muring-muring itu kan, tidak perlu, ya kan? Karena itu bukan kewajiban. Bahkan ada yang mewajibkan kuliner itu lebih wajib daripada sholat 5 waktu itu. Itu bahaya ya. Taib, kembali bahwa aktivitas Nabi SAW setelah subuh, setelah syuruk, sholat, kemudian Nabi SAW biasanya kalau sudah agak siang beliau sholat duha. Ya, sholat duha itu ya antar 8 rakaat.
11 rakaat, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Tapi pendek-pendeknya sholat duha ya 2 rakaat kan ya, paling pendek 2 rakaat. Lah, setelah Nabi SAW mendatangi istri-istrinya pagi-pagi, biasanya bertanya soal sarapan kalau nggak dia puasa gitu ya. Maka Nabi SAW, maksudnya puasa di sini maksudnya bukan puasa ma'ruf Senin Kamis ya. Kalau pas di hari lain Kamis kan tidak mungkin artinya puasa kan. Pas di hari Rabu masalah puasa apa kan itu ya. Maksudnya puasa di sini ada diartikan puasa ya sudah nggak makan lah kalau gitu ya. Mungkin nanti siang makannya atau malam makannya. Karena beda makan dengan tidur. Kalau tidur diatur. Kalau Rasul tidur diatur, betul-betul diatur manajemen tidur itu. Kalau Rasul kan tidur 3 kali. Pertama di awal malam, maksudnya setelah Isya sampai pertengahan malam atau 2/3 malam. Yang kedua dari adzan pertama ke adzan kedua gitu ya. Yang ketiga kailulah namanya. Ada tidur kailulah namanya. Kailulah itu tidur, khilaf ulama apakah tidur kailulah itu dilakukan setelah zuhur atau sebelum zuhur. Tapi pendapat yang kuat bahwa kailulah itu dilakukan sebelum zuhur. Ya, paling pendek paling lambat ya sekitar 20-15 menit lah. Ya, nggak sampai 1 jam kailulah itu. Ya, kalau yang di kantor atau yang kerja di luar ya bisa tidur berbaring di kursi gitu ya, di meja sambil pokoknya disempatkan. Dan subhanallah tidur kailulah ini sampai diteliti. Diteliti sampai ke barat sana. Kenapa dalam Islam itu ada perintah kailulah gitu ya? Di mana Rasul mengatakan kilu fa inna syaitana la yakil, dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah. Rasul mengatakan kilu fa inna syaitana la yakil. Tidurlah siang karena setan tidak pernah tidur siang. Sampai diteliti hadis ini. Apa hikmah tidur siang itu? Maksudnya tidur sebelum zuhur itu hanya 15 menit sampai 20 menit, ya. Rupanya kesehatannya luar biasa gitu. Sampai-sampai Barat meneliti orang yang membiasakan tidur sebelum zuhur itu, maka terhindar dari penyakit jantung dan tidak akan mati stroke. Ya, itu salah satu manfaatnya. Tapi banyak lagi. Ya, ini salah satu manfaatnya saja, tidak mudah terkena stroke. Kalau orang tidur sebelum zuhur, walaupun hanya 10-15 menit. Ya, itu disebut kailulah disebutnya. Manfaatnya luar biasa. Kenapa? Karena aktivitas kita dari pagi sampai siang itu lelah. Ya, makanya kemudian ada istirahat di situ, tidur namanya kailulah sebelum zuhur. Kemudian manfaatnya juga bagi orang-orang yang biasa begadang di malam hari, dia sudah ada stok kan gitu ya, nggak ngantuk lagi karena walaupun tidur siang, walaupun hanya 20 menit itu sudah puas tuh biasanya. Ya. Tetapi bagi kita umat Islam mau barat mau timur meneliti soal kesehatan, kita yakin bahwa apapun dilakukan Nabi itu pasti mujizat di situ. Kita tidak perlulah nengok-nengok barat baru dilakukan, baru dengar barat, oh penting juga berarti bukan begitu kan itu ya. Kita mengikuti perintah, kata Nabi kailulah ya kailulah gitu selesai. Apalagi setelah diteliti makin kuat lagi bahwa ini wahyu dari Allah. Ya, sampai artinya kalau soal tidur memang Rasul betul-betul mengatur gitu. Tapi kalau soal makan kan Rasul tidak ngatur. Nggak ngatur Rasul itu pagi makan, siang makan, sore makan kayak kita ini ada jadwalnya makan tuh. Ya, warung pun ada jadwalnya. Minggu ini di warung ini, terakhir di warungnya Pak Edi, kan? Kan kita nggak juga kan. Jadi intinya bahwa makan nggak diatur sama Islam, nggak diatur sama sekali. Orang makan itu hanya sekedar untuk menyehatkan aja, untuk supaya kita nggak lemes saja. Jam berapa saja nggak ada aturan makan. Rasulullah hanya mengatur cara makannya saja. Baca basmalah, tangan kanan, pakai 3 jari gitu ya. Kemudian ngunyahnya agak lama gitu, biar tidak merusak usus lambung. Hanya itu aja. Tapi waktu-waktu makan kan nggak diatur. Lain dengan tidur. Kalau tidur kan sudah diatur tuh waktu-waktunya kan. Menunjukkan bahwa tidur itu penting sekali. Padahal paling enak itu ya perintah tidur sebenarnya. Itu aja nggak mau kita ikut cara tidur Nabi. Maunya cara tidur kita aja. Cara tidur kita tidur bangkai lah. Nggak bangun kan itu ya. Jadi kalau kita mengikuti cara tidur Nabi sehat. Makanya Rasul itu subhanallah sudah tua kan. Dia kan istrinya banyak itu di atas 50 tahun. Baru dia berpoligami kan. Dan itu 11. Belum lagi dia pemimpin negara, pemimpin perang, pemimpin keluarga, pemimpin anak-anak. Dia macam-macam kegiatan Rasul. Tapi tidak ada ceritanya Rasul sakit. Itu hebat loh. Makanya ulama meneliti sampai mengeluarkan kitab namanya Tibun Nabawi. Ya. Saking sehatnya Rasul itu, kenapa Rasul sehat? Nggak pernah sakit pada aktivitasnya banyak. Sampai ulama meneliti gitu ya.
Oh, rupanya kehidupan Nabi itu memang membawa kesehatan. Artinya mukjizat semuanya. Ya. Taib. Jadi kemudian amalan Nabi SAW setelah itu baru sampai siang, itulah aktivitas Nabi mentarbiyah para sahabatnya. Makanya Nabi itu kan di Madinah tidak lama, hanya 10 tahun kan. Di Madinah 10 tahun, 13 tahun di kota Mekah. Maksudnya setelah diangkat jadi Nabi dan Rasul. Kalau sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul, ya Rasul 53 tahun di Mekah. Baru ke Madinah 10 tahun, di umur 63 meninggal kan. Artinya Rasul itu di 10 tahun di kota Madinah mentarbiyah para sahabat dari pagi ya sampai sore itu. Makanya Islam itu tidak perlulah belajar parenting ke barat, tidak perlu. Ya. Islam itu kalau belajar parenting ke Nabi saja. Karena apa? Setelah wafatnya Nabi, apapun yang dihajatkan umat ada pada para sahabatnya. Pakar semua sahabat ini. Mau pakar apa aja ada pada di para sahabat. Mau pakar fikih, pakar Quran, pakar semua pakar para sahabat itu. Siapa yang didik? Nabi. Hanya 10 tahun di kota Madinah. Tapi ketika Rasul meninggal, semua sudah ada pakarnya semua. Wah, menunjukkan apa? Ini kan ilmu parenting namanya kan. Artinya kalau belajar parenting sama Nabi, ketika Nabi meninggal, semua sudah ada gantinya. Wah, luar biasa gitu. Kita belajar parenting ke barat nih, apalah orang barat nih. Ya, sudah Islam itu sudah sempurna. Nabi itu orang yang paling sempurna itu. Lihat, jadi semua sahabatnya nggak ada yang gagal. Pendidikan Rasul itu semua jadi. Ya, luar biasa kehidupan Nabi itu. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lah di antara kesibukan Nabi SAW dari pagi sampai sore, terkadang Nabi SAW yatafaqad ahwalal muslimin fi aswakihim. Terkadang Nabi SAW masuk ke pasar. Ya. Dulu kaum muslimin tidak punya pasar. Pasar di Madinah itu dikuasai oleh Bani Kunaiko. Yahudi terbesar di Madinah kan Bani Kunaiko. Di sana ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Di sana ada kabilah-kabilah selain 3 kabilah ini. Yahudi juga, tetapi bukan dari luar, Yahudi Arab, karena lamanya interaksi orang Arab dengan Yahudi akhirnya ikut Yahudi. Ya, banyak kabilah-kabilah kecil Yahudi tapi dari Arab. Kalau 3 kabilah ini, Kunaiko, Nadir dan Quraidah ini semua dari luar, yang memang hijrah ke kota Yathrib kemudian menetap di Yathrib. Lah, yang paling besar itu Bani Kunaiko, dia menguasai perekonomian Madinah sampai punya pasar. Pasar besar sekali. Jadi yang menguasai ekonomi di kota Madinah itu orang-orang Yahudi sebelum Rasul hijrah. Ya. Tetapi karena Rasul melihat di pasarnya orang Yahudi itu banyak kecurangan, sehingga turun ayat wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsir. Ayat ini kan turun bicara tentang pasarnya orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Celaka bagi orang-orang yang mutaffif. Yang kalau jadi penjual dikurangi, kalau jadi pembeli mau ditambah. Kemudian banyaknya riba, banyaknya zalim, macam-macam. Akhirnya Rasul berinisiatif untuk membuat pasar. Subhanallah, pasarnya samping pasarnya Yahudi. Ya kalau sekarang kan itu ya sebelah-sebelahan gitu ya. Rasul itu supaya apa? Bersaing. Subhanallah, dalam 2 tahun gulung tikar pasarnya Yahudi itu. Kok bisa? Ya kan? Padahal ini pasar kecil awalnya. Karena yang memainkan di pasar Rasul itu bukan orang biasa. Mereka pakar-pakar dagang. Orang-orang Mekah kan pakar dagang itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf. Semua sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu semua pakar dagang. Kalau orang Madinah memang bukan pakar dagang. Mereka pakar perkebunan. Mereka asli di kebun, kurma saja kan. Mereka nggak pakar ekonomi. Yang pakar ekonomi orang Mekah. Jadi Rasul itu melihat skill orang. Makanya penting kita memberdayakan orang. Ini ahlinya di mana gitu ya. Ya, ahlinya di dagang, makanya Rasul buatkan pasar tuh. Dan Rasul ingin menerapkan bagaimana pasar Islam. Betul-betul Rasul ingin mendobrak, beginilah Islam lo membuat pasar. Makanya Nabi SAW langsung membuat pasar persis di sebelah Bani Kunaiko. Dan dihapuskan semua kecurangan yang ada di pasar-pasar Yahudi dan diterapkan Islam di pasar kaum muslimin. Salah satu contohnya, siapa yang datang, kan, maka dia yang berhak menempati tempat itu. Jadi nggak ada kayak zaman sekarang kios-kios di pasar-pasar ini sudah kaplingnya si anu dan nggak ada di zaman Nabi. Siapa yang datang duluan dia nempati tempat itu gitu maksudnya. Dan nggak dipungut pajak. Kalau sekarang pasar malam ada pajaknya itu kan. Antum datang di situ 10.000, 15.000 satu malam kan. Nggak boleh dipungut pajak. Siapa yang datang nempati di situ dan tidak bayar.
Kemudian Nabi SAW menghapuskan tatfif dalam pasar, tidak boleh. Justru Rasul menganjurkan untuk sedekah. Jadi kalau ada orang beli sekilo, tambah 1 on. Itu maksudnya. Kalau umpamanya seseorang punya kembalian, ya hanya 1.000 perak, 2.000, ya diikhlaskan saja, sudah ambil aja, gitu ya. Nah, akhirnya para sahabat Nabi SAW di awalnya mengeluh tuh. Rasul, kalau kami menjual sekilo ditambah 1 on, rugilah kami, katanya. Ya. Akhirnya Rasul mengatakan tidak. Itu justru awal dari kunci sedekah dan itu kunci membuka harta, kata Nabi ya. Betul, akhirnya setelah beberapa waktu yang cukup lama, pelanggan orang-orang yang biasa beli di pasar Kunaiko itu pindah pula ke pasarnya kaum muslimin. Ibaratnya kalau kita beli beras 1 kilo, oh ini agak berat nih 1 kilo. Kalau belanja sini sama-sama 1 kilo, ringan. Jangan di sana kurang 1 on, di sini lebih 1 on. Ya akhirnya pindahlah langganan kan itu ya. Itu kan membuka rezeki. Nah, sederhana sebenarnya. Sederhana loh. Makanya kan ibu-ibu ini gara-gara 1.000 perak aja bisa pindah langganan. Ya kan, gara-gara 1.000 perak loh bisa pindah langganan. Artinya kalau seandainya seorang pedagang itu, ya sudahlah, kalau sedikit sedekah, kan niatnya sedekah nih. Ditambahin sedikit. Dan kalau kita jadi pembeli, sudahlah, jangan sibuk gara-gara kembali 2.000 pedagang itu sampai 1 jam mutar-mutar cari uang nukar itu kan, kasihan itu. Diikhlaskan saja, sudahlah, untuk ibu saja kan. Kalau sesama penjual pembeli ini bersedekah, berkah tuh dua-duanya. Itu yang menjadikan pasar kaum muslimin maju. 2 tahun pasar Yahudi kolek. Akhirnya Islam menguasai Madinah. Karena ekonomi itu yang menguasai daerah. Ya, kalau sudah ekonomi dipegang, kenapa Barat tuh menguasai dunia? Karena ekonomi masalahnya. Cina menguasai dunia karena ekonomi. Maka sebenarnya itu diajarkan dalam Islam. Kalau ingin menguasai daerah, kuasai ekonominya, gitu maksudnya. Ya, makanya Nabi SAW seperti itu menguasai ekonomi. Ya, ini kuasai ekonomi. Ditambah-tambah setelah itu Nabi SAW menyatukan semua antar umat beragama di atas piagam yang disebut dengan piagam Madinah. Walaupun belakangan orang-orang Yahudi berkhianat, akhirnya terusir dari Madinah karena perbuatan mereka sendiri. Senjata makan tuan nih bahasanya. Jadi Nabi SAW terkadang masuk ke pasar. Apa aktivitas Rasul di pasar? Mengecek. Ya, sampai suatu ketika Nabi ada orang jual gandum. Jual gandum itu, dia masukkanlah tangannya ke dalam gandum itu. Kalau zaman dulu saya kecil-kecil, saya nggak ada orang jual beras karungan kayak sekarang pakai plastik gitu kan. Dulu kan kalau beras itu kan ditaruh di tempat kemudian digantang kalau orang dulu kan. Ada bambunya khusus untuk ininya kan. Iya, digeratainnya itu. Kalau zaman dulu nggak ada. Zaman sekarang lah makanya pakai plastik, timbullah beras plastik, plastik-plastiknya itu kan. Karena apa? Karena sudah berbeda. Sekarang nggak nampak, jadi nggak tahu isinya. Kalau dulu kan nampak gitu, kadang-kadang diraba-raba, bisa kita ngeraba-raba berasnya, nampak gitu, bersih nggak bersihnya, ada kutu nggak ada kutunya, kita nampak di situ. Ya. Jadi Nabi SAW itu masukkan tangan ke gandum, dalam riwayat ke tamar kurma, rupanya di bawah basah, di atas kering gitu kan. Rasul curiga nih. Rasul mengatakan, kenapa di bawah basah di atas kering? Orang ini pula mau membodoh-bodohi Nabi dan mengatakan, asabathu balalun ya Rasulullah. Tadi baru turun hujan katanya. Lah kalau turun hujan yang basah di atas lah, kering di bawah. Masa ada tuh hujan dari bawah ke atas ini kan? Nabi SAW mengatakan kayak orang bego aja dia kan. Seolah-olah Rasul tidak cerdas. Kata Rasul tidak. Kata Rasul, kalau seandainya hujan dari langit, harusnya yang basah atas. Kenapa yang basah bawah? Maka Rasul mengatakan, man ghassana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan termasuk kelompokku. Kenapa dibilang Rasul menipu? Karena beras yang terkena air kalau ditimbang lebih berat dibandingkan beras kering kan. Jadi zaman dulu itu, ya curang itu dalam jual beli beras. Di zaman sekarang sapi aja digelonggongin. Dikasihkan, disuntik air itu sapi gelonggongan ya. Sapi-sapi dikasih gelonggong sekarang ini. Artinya bahwa zaman dulu itu seperti itu. Tetapi kan modus kecurangannya sama aja. Dari dulu sampai sekarang kan begitu modus kecurangannya. Seperti contohnya di zaman Umar bin Khattab. Ada seorang ibu ngomong sama anaknya, nak besok kita jual susu, campur aja susu ini dengan air biar banyak untungnya. Intinya bahwa biasanya kalau dalam di pasar itu dalam jual beli mencurangi itu biasanya ya begitu. Mencampur antara yang baik dengan yang buruk. Salak pondok dengan salak pondok rewot gitu dicampur gitu ya. Jeruk beras tagi dengan jeruk mana dicampur. Nanti yang atas yang dibelah yang bagus. Ya, nanti kadang-kadang sudah dikreseki sekilo di bawah gitu ya.
pas mau dikiloin ambil kresek yang sudah dikiloin di bawah dikasih sama kita. Intinya bahwa kecurangan itu dari zaman ke zaman sudah ada. Sekarang lebih canggih lagi karena sudah online kan, lebih banyak lagi kecurangannya. Zaman Nabi belum online. Tetapi di sini menunjukkan bahwa Rasul ada perhatian ke pasar. Ya, sampai mengecek para pedagang itu luar biasa. Coba kalau para pemimpin kita ini betul-betul ngecek gitu ya ke pasar-pasar tradisional yang tidak tersentuh, kemudian langsung diperbaiki, langsung diancam kan? Karena Rasul langsung ngancam ke pedagangnya. Kalau kamu menipu, kau bukan umatku, kata Rasul. Ya sahabat begitu kan takutlah kan itu. Berhenti dia curang. Ya, jadi Rasul mengajarkan keberkahan dalam pasar itu. Makanya kalau kita lihat para ulama dulu saking waroknya ya, mereka itu takut. Contoh Muhammad ibn Sirin yang saya katakan tadi ahli tafsir mimpi. Ibnu Sirin seorang tabi'in. Dia orang kaya sebenarnya, pembisnis zait, pembisnis minyak. Ya, Ibnu Sirin itu pembisnis minyak zaitun. Kalau dulu kalau di Arab itu kan minyak zaitun untuk minyak masak ya. Kalau sampai sekarang jadi minyak urut pula kalau di Tiban ya. Di Batam minyak zaitun jadi minyak urut. Kalau di sana minyak untuk masak goreng. Jadi Imam Ibnu Sirin itu pengusaha minyak. Yang namanya pembisnis itu pasti memandang pasar, tahu dia. Ya, sehingga ketika ada momen tertentu dia rela mengeluarkan modal dengan prediksi dia gitu ya, pasti akan untung tuh. Jadi suatu ketika dia melihat momen pas untuk mengeluarkan modal, dihabiskan semua modalnya untuk mengepul minyak tuh. Allah takdirkan pas besoknya mau dijual, rupanya ada tikus masuk di situ, bangkai tikus dari atas nyemplung ke minyak itu. Secara fikih, kalau seandainya bangkai tikus masuk ke minyak yang sifatnya jamad itu artinya keras seperti mentega, maka cukup dibuang di sekitar bangkai, kemudian sisanya masih digunakan. Itu kalau memang sifatnya keras seperti mentega. Tapi kalau cair berarti najis semuanya, harus ditumpahkan. Ya. Lah Muhammad ibn Sirin modalnya sudah habis di situ. Ditumpahkan semuanya itu minyak itu. Disitulah dia mengalami kebangkrutan. Muhammad ibn Sirin sudah mengalami kebangkrutan, terfitnah juga, dia curang di pasar, akhir di penjara. Seorang ulama loh. Fitnahnya luar biasa. Kalau seandainya itu terjadi pada kita, bukan pada seorang alimin ulama dunia seperti Muhammad ibn Sirin, tentu kita tinggal buang tikusnya, tinggal jual minyaknya. Siapa yang tahu kan itu? Karena kita tidak berpikir ini najis nggak najis, yang penting untung. Orang sekarang mana perlu halal haram tidak peduli, karena Rasul yang mengatakan sayati alaikum zaman la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin amin haramin. Akan datang zamannya di mana orang mengambil harta tidak perlu halal haram tuh. Yang penting dapat duit. Tapi Muhammad ibn Sirin seorang ulama. Ya, ini najis, tidak mungkin saya menjual barang najis kan? Ditumpahkan semuanya. Begitulah amanah jual beli itu seperti itu. Bahkan Abu Hanifah pernah mengatakan kepada Bishr itu pembantunya, untuk mengirim kain sutra. Dia bilang, kirimlah kain sutra ini ke Basrah. Di sana ada yang mau beli. Karena Abu Hanifah itu kaya, dia penjual kain, mengikuti bapaknya. Ya, sekaya-kayanya imam madhab itu Abu Hanifah tuh, karyawannya banyak. Tapi tidak menghalangi dia jadi ulama kan itu Abu Hanifah, bahkan punya madhab Hanafiyah namanya. Jadi dia ngomong sama Bishr, nanti kalau sampai di Basra, kata Abu Hanifah, ini ada beberapa kain ada cacatnya nih. Kamu jelaskan sama orang ini ada cacatnya, jangan tidak dijelaskan. Walaupun tidak banyak cacatnya, dibawalah kain itu sama Bishr ke Basra, kemudian dijual, dapat uang pulang. Abu Hanifah mengingatkan lagi, ketika kau jual kain ini, kau jelaskan cacat yang saya sudah kasih tahu. Bishr mengatakan, astagfirullah, lupa saya imam katanya. Apa yang terjadi kata Abu Hanifah? Berapa sini uang keuntungan dan modalnya? Dikasihkan modal dan untungnya, kata Abu Hanifah, ambil semua uang ini kau sedekahkan di jalan Allah kepada si fulan. Disedekahkan, dia takut dengan uang syubhat. Itu orang dulu takut syubhat. Ya, orang sekarang bukan syubhat lagi, temu dompet, ya, bersyukur, alhamdulillah, ini harta karun pula, lagi susah duit, ada dompet, ada uangnya lagi. Nah, ada cerita jelas, ada KTP-nya pun dibuangnya KTP-nya. Jadi dari sinilah nggak ada waroknya sama sekali. Jadi Nabi SAW aktivitasnya ke pasar, melihat orang ke pasar, bagaimana mengajarkan adab di pasar. Makanya Rasul mengajarkan ilmu berdagang sebelum berdagang. Nah, itulah Rasul itu. Baik, kemudian keseharian Rasul selain juga masuk ke pasar dijelaskan juga. Wa yajbi majalisihim. Terkadang Nabi SAW siang-siang itu ya duduk-duduk bersama sahabat habis duhur.
Ya biasa, kadang-kadang sahabat itu kan banyak masalah keluarga, tanya soal keluarga, masalah ekonomi, tanya soal ekonomi, masalah pribadi, tanya soal pribadi. Pokoknya keluhan-keluhan sahabat, siang itu ditampung oleh Nabi SAW. Terkadang Nabi SAW bertanya soal amalan. Seperti Rasul mengumpulkan orang seperti ini. Kemudian Rasul mengatakan, siapa yang hari ini sedekah? Nah, gitu ya. Siapa yang hari ini puasa? Siapa yang hari ini ngikuti jenazah? Siapa yang hari ini begini begitu? Nah, biasa Rasul bertanya seperti itu. Untuk apa? Memberikan semangat para sahabatnya. Seperti hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah menceritakan bahwa suatu ketika kami sedang berkumpul, Rasul bertanya soal amalan. Kata Rasul, siapa yang hari ini memberi makan fakir miskin? Tidak ada yang bangkit kecuali Abu Bakar. Saya wahai Rasul. Kemudian kata Rasul, siapa yang hari ini berpuasa? Tidak ada yang bangkit kecuali Abu Bakar. Saya wahai Rasul. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, siapa yang hari ini datang kepada orang sakit mengunjungi mereka? Tidak ada yang bangkit kecuali Abu Bakar, saya Rasul. Kemudian yang keempat, siapa yang hari ini begitu jenazah? Tidak ada yang bangkit kecuali Abu Bakar. Masya Allah. Ya, makanya Rasul mengatakan, siapa yang memiliki 4 sifat dalam satu hari ini, wajabat lahul jannah. Maka wajib masuk surga orang ini. Makanya satu-satunya sahabat yang bertanya soal pintu surga dan dipanggil dari semua pintu surga adalah Abu Bakar. Ya kan, orang kan kalau udah berjubel di pintu surga kan banyak tuh. Masing-masing pintu surga itu akan memanggil sesuai keahlian kita. Kalau kita ahli sholat, maka pintu surga akan manggil, hei ahli sholat kemari. Gitu. Kalau dia ahli puasa, maka Babur Royan akan mengambil, hei ahli puasa, kau masuk dari sini, jangan di sana. Nah, jadi pintu surga itu akan manggil-manggil kita. Ada satu orang dipanggil dari 2 pintu, ada satu orang dipanggil dari 3 pintu, ada satu orang dipanggil dari 8 pintu. Sekaligus, seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bagi laki-laki dipanggil dari semua pintu susah, karena harus pakar semua. Harus pakar sedekah, pakar jihad, pakar-pakar semua. Kita ini tak pakar semua. Tapi bagi perempuan paling mudah. Ya, kalau ada amalan yang bisa seorang wanita itu dipanggil dari semua pintu. Apa kata Rasul? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha, kemudian wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabis samaniyati syi'ti, kata Rasul. Apabila seorang wanita menjaga sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluan, taat pada suami, ini cukup 4 perkara kata Rasul, maka wanita dipanggil dari 8 pintu mana yang ia suka. Ya kan? Tetapi bukan mudah. Siapa yang bisa menjaga sholat 5 waktu? Kenapa yang ditekankan perempuan juga sholat 5 waktu? Kenapa? Karena ada waktu-waktu haid. Wanita itu sudah tahu nih minggu-minggu ini akan haid. Malah kemudian leha-leha sama sholat kan. Sudah tahu nih 2 hari ini pasti haid nih saya. Nah, kalau sudah tahu, jangan remehkan sholat. Ya, jangan nanti-nanti ceritanya. Pas waktu sholat gitu maksudnya. Takutnya akhirnya ditunda-tunda, haid keluar, jadi meninggalkan sholat jadinya. Makanya ditekankan kepada wanita. Begitu juga wanita ini, kenapa ditekankan puasa Ramadan? Karena ketika mengqadha Ramadan, perempuan ini kan banyak kesibukannya. Kadang-kadang sudah masuk Sya'ban di tahun depan, 2 minggu lagi masuk Ramadan, itu belum diqadha-qadha tuh. Hutang yang tahun kemarin itu. Sudah mau diqadha, keluar pula haid, hutang lagi 2 tahun berturut-turut kan. Nah, itu kan masalah jadinya, jadi dosa. Nah, makanya kenapa ditekankan bagi wanita 5 waktu sholat dan puasa Ramadan kan itu. Kemudian menjaga kemaluan artinya kehormatan, kemudian juga taat pada suami. Yang paling berat itu taat suami, karena yang paling banyak memasukkan wanita ke dalam neraka itu adalah dalam masalah ketaatan. Ini yang paling banyak perempuan masuk ke neraka gara-gara masalah ketaatan. Memang sederhana taat sama suami. Sederhana itu kalimatnya. Kan? Tapi kalau dilakukan, betul-betul berat taat suami itu. Berat sekali. Ya. Betul. Berat sekali, hanya ngomong saja ya. Kalau ngomong pinterlah taat suami ya. Kalau kenyataannya enggak ada yang, karena ada waktu-waktu futur. Wanita itu ada waktu-waktu semangat, ada waktu-waktu lemah, ada waktu-waktu sehat, ada waktu sakit. Ya, jadi banyak faktor akhirnya susah untuk ke situ. Tapi kan kita berusaha lah kan, berusaha untuk meraih surga. Taib. Jadi Nabi SAW terkadang bertanya soal-soal seperti itu. Ya, atau terkadang Rasul kalau ada perkara genting, Rasul baru nyuruh orang untuk berteriak as-salatul jami'ah. Semua datang tuh. Ya, makanya dalam salat khusyuk biasanya seruannya as-salatul jami'ah gitu ya. Atau salat Id, atau sholat-sholat yang nggak ada azannya, nggak ada qomatnya, itu diganti dengan as-salatul jamiah seperti sholat kusuf. Atau karena ada sebuah peristiwa genting, karena di zaman itu nggak ada mikrofon kayak kita gini. Kalau sekarang kan enak di masjid kan,
di perhatian kepada warga RT sekian, tolong hadir hari ini. Saya semua dengar. Zaman dulu pakai apa? Teriak-teriak, urat putus kan itu ya. Makanya ada satu orang itu teriak-teriak ke rumah-rumah as-salatul jami'ah. Berarti ini ada perkumpulan nih. Biasanya begitu Rasul ada perkara genting, maka Rasul menyuruh sahabatnya untuk berteriak as-salatul jami'ah, maka sahabat kumpul. Contohnya seperti ketika Tamim ibn Aus Ad-Dari. Tamim ibn Aus Ad-Dari ketika itu berlayar dari sampai ke laut, dari mengatakan laut Yaman, dari mengatakan laut Syam, wallahu alam, akhirnya berjumpa dengan Dajjal. Kemudian pulang, akhirnya dia ingin masuk Islam. Ya kan? Kemudian dengan ingin masuk Islam, dia menceritakan kepada Nabi SAW soal perjalanannya. Bahwa dia melihat pulau, di dalam pulau ada binatang berbulu, setelah itu dapat menemui orang yang dirantai dan begitu seterusnya. Kemudian Rasul mengatakan, tahukah kamu wahai Tamim siapa dia? Kata Tamim, nggak tahu. Itulah Dajjal. Karena ada cerita yang penting, maka Nabi SAW sebelum duhur itu ngumpulin orang tuh sampai dia lupa tidur kailulah saking senangnya karena Tamim ibn Aus Ad-Dari ingin masuk Islam. Ya, kemudian menceritakan kisah Tamim dan dibenarkan oleh Nabi. Satu-satunya Rasul meriwayatkan dari sahabat, inilah Tamim ibn Ad-Dari. Biasanya kan sahabat meriwayatkan dari Nabi. Ini enggak, Nabi meriwayatkan dari Tamim, disampaikan kepada para sahabat gitu ya. Nah, itu terkadang Rasul memang kalau ada hal-hal yang penting Rasul kumpulkan orang. Ya. Jadi seperti itu aktivitas Rasul, kadang-kadang ya datang ke undangan walimah, ya undangan akikah, atau terkadang Rasul datang ke undangan hanya meminta Rasul sholat di rumahnya. Seperti kisah Anas bin Malik. Ibundanya meminta Rasul datang ke rumah hanya untuk sholat sunnah di situ. Habis itu kasih makan balik. Nah, jadi penting juga orang undang ke orang soleh itu datang ke rumah gitu ya. Biar dia sholat sunnah di situ atau makan di situ, itu berkah itu. Ya. Makanya Rasul mengatakan sampai kepada masalah walimah pun seburuk-buruk makanan itu adalah makanan yang diundang orang kayanya, kan itu ya. Dan orang miskinnya tidak diundang. Maka kalau hendak tidak ada acara dan supaya berkah makanannya, kata Rasulullah, takul illa ma'a taqi. Janganlah makan kecuali sama orang bertakwa. Nggak harus ustaz, nggak harus kiai. Yang penting orang ini baik, taat, ahli ibadah gitu kan. Ajak makan. Itu berkah tuh. Memang ada hadis yang dhaif ya, yang mengatakan bahwa ta'amul abriya da'un wa ta'amul bukhala terbalik ya, ta'amul abriya dawa wa ta'amul bukhala daun, kata Rasul. Makanan orang yang baik, orang yang ikhlas itu akan jadi obat, dan makanan orang bakhil itu jadi penyakit. Ya, kalau ada orang bakhil ngajak makan, jangan mau pulang mencret nanti. Jadi penyakit. Intinya bahwa aktivitas Rasul sampai seperti itu, dan banyak lagi aktivitas yang semuanya adalah maslahat kepada umat. Kemudian ketika masuk di sore hari, maka Rasul akan keliling lagi ke istri-istrinya, kemudian masuk sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, maka biasa Rasul mengadakan ta'lim dan begitu seterusnya, kemudian isya, kemudian tidur. Nah, ya banyak sih kisah-kisah. Rasul juga sakit, bagaimana ketika Rasul sakit gitu ya, Rasul juga safar, bagaimana hari apa yang Rasul dipilih safar. Rasul biasanya kalau safar itu mengambil 2 hari, kalau tidak Senin, Kamis biasanya kan. Itu hari yang biasanya Rasul mulai safar biasanya. Kalau nggak ngambil Senin, ngambil Kamis gitu ya. Dan banyak lagi kisah-kisah Rasul jihad, kisah-kisah Rasul banyak sekali. Tidak mungkin, ini kan hanya global saja dari awal. Tidak mungkin saya kisahkan. Adapun tentang tempat tinggal Rasul sudah saya jelaskan. Rasul itu tidak punya rumah. Rasul itu hanya kamar-kamar saja. Ya. Kemudian makanan Nabi SAW juga sederhana. Kecuali kalau diberikan hadiah. Seperti Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kami setelah hijrah dari Mekah ke Madinah itu tidak pernah merasakan enak sampai Rasul wafat. Jadi Rasul itu merasakan enak ketika di Mekah saja. Ketika di Madinah itu hidupnya susah. Ya. Sampai-sampai Rasul dikisahkan oleh Aisyah itu datang bulan, maksudnya 3 bulan berturut-turut gitu ya. Karena menentukan masuk bulan itu kan dengan bulan, melihat bulan kan di waktu maghrib. Sampai 3 kali datang bulan, maksudnya 3 bulan berturut-turut kami tidak pernah masak di rumah, artinya tidak mengepul asap di dapur kami, sampai seperti itu. Lalu apa yang dimakan wahai Ummul Mukminin? Kami hanya makan aswadan. Aswadan itu kurma, tamar, bukan rutob. Yang tamar itu yang sering kita makan Ramadan itu, sama air putih saja. Jadi kalau dapat hadiah makan, kalau Rasul makan enak itu biasanya kan hadiah. Jadi dihadiahi orang gitu kan, baru Rasul makan enak tuh. Ya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha itu ketika Rasul datang ke rumah Aisyah, kata Aisyah, ada makanan enak wahai Rasul, sengaja aku simpan untukmu.
Akhirnya kemudian Rasul makan. Nah, baru dia makan enak tuh kalau dikasih hadiah. Nah, seperti itu Rasul makan. Dan Nabi SAW ya kalau makanan yang paling disukai ya tentu daging kambing. Itu pun tidak semuanya. Biasanya diambil katifnya, pahanya, paha kambing. Termasuk juga Nabi SAW secara umum ada 3 poin dalam keseharian bersama para sahabat. Pertama, menganjurkan untuk beramal soleh. Yang kedua, menganjurkan untuk berdakwah ilallah. Dan yang ketiga, mengajarkan Al-Quran. Dan disebutkan keutamaannya yang mengajarkan dan yang belajar Al-Quran. Wallahu alam, ini yang bisa sampaikan. Ya, saya kira cukuplah ya. Karena cuaca hujan juga di luar. Mudah-mudahan manfaatnya, insyaallah kita jumpa di lain kesempatan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.